Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Tujuan mempelajari sistem organisasi kehidupan ini adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Mari kita lihat dulu peta konsepnya. Sistem organisasi kehidupan memiliki tingkatan mulai dari yang paling terkecil yaitu sel, jaringan kemudian akan berkumpul menjadi organ akan terbentuk sistem organ, kemudian sistem organ akan membentuk suatu organisme atau suatu kesatuan yang utuh yang namanya organisme. Sel contohnya ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Sedangkan jaringan terbagi atas jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Contoh jaringan tumbuhan adalah ada jaringan epidermis, ada jaringan meristem. Sedangkan jaringan pada hewan ada jaringan epitel dan jaringan otot. Kemudian organ contohnya ada mata, hidung, jantung, dan paru-paru. Kemudian sistem organ ini contohnya yaitu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini terdiri dari mulai hidung, kemudian bisa ke paru-paru. Ini salah satu organ sistem pernapasan. Kemudian sistem pencernaan. Ini ada rongga mulut, ada kerongkongan,
Kemudian organ yang lain ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, kemudian ada anus. Demikian juga sistem peredaran darah. Contohnya organ yang ada di dalamnya ada jantung, ada pembuluh darah. Kemudian sistem gerak. Ini ada organ otot, ada rangka, ada sendi. Ini contoh sistem organ yang terdiri dari beberapa organ tadi. Nah, sistem organ ini akan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, termasuk juga kita manusia. Ini termasuk organisme. Sekarang sel. Pada hierarki atau tingkatan organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Coba kita lihat hierarki organisasi kehidupan atau tingkatan organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama sel, kemudian akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Organ kemudian akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ ini akan membentuk organisme. Jadi dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini adalah tingkat atau tingkatan organisasi kehidupan. Nah, ini gambaran secara umum sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sel ini terdiri dari secara garis besar ada membran sel, kemudian ada sitoplasma atau cairan dalam sel, kemudian ada organel sel. Nah, perbedaan utama dari sel tumbuhan dan sel hewan, sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sehingga bentuk sel tumbuhan ini lebih kaku dan bentuknya tetap dibandingkan sel hewan bentuknya selalu berubah-ubah. Itu perbedaan utama antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Nah, berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan klasifikasi makhluk hidup, hanya bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, tumbuhan, dan hewan ini semuanya terdiri atas sel eukariotik atau eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot
pro berarti sebelum, dan karyot berarti nukleus. Jadi sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Atau sel prokariotik ini yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran atau inti tidak bermembran. Sedangkan sel eukariotik, eu ini berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Atau sel yang intinya bermembran. Ini sel eukariotik. Membran sel ini merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel ini bersifat selektif permeabel. Artinya hanya zat-zat tertentu yang bisa melewati membran sel ini. Contohnya glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Fungsi membran yaitu sebagai reseptor atau penerima. Kemudian melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel. Yang ketiga, mengatur molekul dalam keluar masuk sel. Itu fungsi membran sel. Struktur berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel atau sitosol. Kemudian ada organel-organel sel. Nah, organel-organel sel yaitu diantaranya satu, nukleus atau inti sel. Nukleus ini berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 mikrometer. Dan ini umumnya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Sedangkan fungsi nukleus yaitu membran nukleus atau selaput inti berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Nukleolus atau anak inti, jadi di dalam inti ini ada anak inti ya. Tersusun atas fosfoprotein, ortosfat, DNA, dan enzim. Nah, ini gambaran dari struktur nukleus ya. Itu ada nukleolus, ada anak inti, kemudian ada membran, ada cairan di dalam inti yaitu nukleoplasma. Organel berikutnya yaitu retikulum endoplasma.
Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma. Sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 1. Retikulum endoplasma kasar, permukaan diselubungi oleh ribosom. Yang kedua, retikulum endoplasma halus, permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol. Transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kedua, pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Nah, ini gambaran dari retikulum endoplasma. Organel berikut, ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian organel berikutnya yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi memiliki fungsi antara lain tempat sekresi polisakarida, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel, membentuk membran plasma. Organel berikutnya lisosom merupakan membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai dengan 1,5 mikrometer yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Kemudian organel berikutnya ada badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter lebih besar yaitu 0,3 sampai dengan 1,5 mikrometer yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Organel berikutnya yaitu mitokondria.
Mitokondria ini memiliki bentuk bulat, panjang, seperti tongkat, dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel. Ini gambar dari mitokondria. Organel berikutnya yaitu kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga atau ganggang. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan struma. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Fungsi kloroplas yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi pada proses fotosintesis, kloroplas ini sangat berperan. Organel berikutnya yaitu sentriol. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Ya. Pada pertemuan kali ini kita batasi dulu sampai sel ya. Nah, ini rangkuman dari pertemuan atau pembelajaran kali ini. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Hierarki organisasi kehidupan yaitu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama sejenak untuk berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.